Nah, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan apa yang sebenarnya sudah saya bahas minggu kemarin, cuma karena ada mahasiswa yang baru datang lagi ya. Jadi sesuai dengan arahan saya, instruksi terkait dengan kita belajar menulis artikel review ya. Tapi kita menggunakan satu satu tools yang disebut dengan Comet ya. Ini tools ini tuh seperti pada tools-tools penelusuran seperti Google Chrome atau Edge dan lain sebagainya. Hanya saja versinya dia itu ada versi AI-nya di dalamnya sehingga kita lebih mudah untuk uh, men- menyusun ini ya, menyusun struktur dari apa yang sudah yang kita ini ya, yang kita akan setting gitu. Nah, karena berkaitan dengan tugas ini ya, tugas untuk menulis paper review. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini yang kemarin yang di kelas malam ya. Tapi kita mulai dari awal. Jadi bagaimana kita uh, membuat prompting sederhananya, karena yang dibutuhkan itu sebenarnya strukturnya dulu ya. Struktur untuk terbentuk ini ya. Apa saja yang harus ditulis di dalam di dalam paper review tersebut. Nah, ini contohnya yang kemarin. Jadi beda dengan yang kelas pagi sebelumnya ya. Kalau kelas pagi sebelumnya itu tidak ada yang ininya. Cuma yang kelas malam itu um, apa tetap ini di skip gitu karena menurut saya tidak begitu terlalu penting di sininya sehingga kita skip aja untuk yang poin kedua ini ya seperti itu. Nah, yang online sekarang itu bisa sebenarnya download di mana? Di Chrome ya, namanya Comet ya. Namanya Comet. Nah, di situ bisa di-download kemudian kalau mau lebih kinerjanya Comet itu lebih lebih powerful, itu Anda bisa berlangganan Perplexity ya. Bisa berlangganan Perplexity. Jadi um, Perplexity itu dia berbasis karena AI ya, dia berbasis AI dan setiap referensi yang akan di mana yang kita akan tautkan di nanti di artikel kita itu semuanya referensi terpercaya. Nah, tapi sebelumnya saya juga sudah mengajarkan saudara bagaimana caranya kita mendapatkan sumber referensi-referensi terpercaya sehingga proses penulisan kita itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita akan mulai. Jadi kalau eh, tampilan awal ya, tampilan awal itu mesti seperti ini. Nah, ini tampilan awal. Jadi em, dia selalu ada Perplexity ya. Cuman kalau kita tidak berlangganan Perplexity, ya, maka ada batasan eh, apa istilahnya itu token. Ya, ada batasan token. Nah, makanya kemarin itu saya sudah share linknya ya. Kalau Anda mau beli mau beli Perplexity, ada yang versi private, ada yang versi sharing ya. Kalau saya kebetulan yang versi private, jadi ini adalah hasil kerja saya yang di sebelah kiri ini tidak ada orang lain yang tidak sama saya, akunnya tidak sama saya, berarti dia tidak tahu kerja saya. Nah, tapi kalau yang versi sharing itu bisa saja hasil kerja kita ini bisa di-copy sama orang lain. Jadi misalnya ini ya, ini dan ini pasti akan banyak menu karena orang lain juga make di situ. Itu kalau yang versi sharing. Tapi kalau yang versi private ya udah saya cuma ini karena dia pakai email saya, email pribadi saya. Nah, itu. Dan itu menurut saya tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal. Anda bisa
bisa berlangganan dulu 1 bulan misalnya semacam itu. Nah, yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya cuma dua ya, Perplexity sama Paperpole. Paperpole itu fungsinya sebenarnya banyak ya. Fungsinya banyak, jadi um, dia bisa sebagai ini ya juga ya, bisa sebagai apa? Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan Paperpole-nya ya. Jadi dia bisa bertindak sebagai ini ya, apa itu pencari referensi, kita juga bisa apa mentrims ya, membuat bahasa itu menjadi lebih akademik dan lain sebagainya. Tapi kalau saya selama ini Paperpole itu saya gunakan hanya untuk satu mencari referensi ya, karena kita ketahui tidak semua kampus itu mampu untuk berlangganan jurnal ya, sehingga untuk memudahkan akses saya mendapatkan jurnal-jurnal internasional, saya pakainya Paperpole gitu ya. Uh, Kemudian di Paperpole ini juga kita bisa membuat bahasa itu menjadi akademik ya, menjadi bahasa akademik yang memang dibutuhkan di dalam proses penulisan artikel gitu. Kemudian kita juga bisa membuat kalimat itu menjadi ringkas. Nah, di dalam paper review itu maksimal kalimat itu, maksimal kata ya, jumlah katanya itu adalah 10.000 kata di luar dari referensi, di luar dari daftar pustaka. Itu aturannya ya, aturannya. Jadi kalau kita buat itu, kalau versi saya yang selalu saya buat kalau untuk artikel review itu mesti kurang dari 10.000. Biasanya bisa 9.200 atau 9.000 atau 8.900. Itu saya targetkan selalu begitu. Nah, kenapa demikian? Kalau misalnya nanti mendapatkan komentar review, maka akan jumlah kata itu akan bertambah. Ya, jumlah kata, karena ada komentar review itu misalnya kamu harus menambahkan kalimat ini dengan referensi ini, maka kan otomatis akan bertambah. Nah, pokoknya diusahakan ketika kita sudah selesai merevisi, mengomentari atau apa merespon ya, komentar review itu jangan sampai 10.000 kata. Nah, oleh karena itu tekniknya adalah ketika kita membuat apa? Membuat ini ya, membuat artikel review, misalnya kita sudah punya buat ya banyak ya, sehingga ketika kita cek itu ternyata di luar dari referensi itu adalah lebih dari 10.000 kata. Maka untuk mempercepat kerja saya, maka saya memotongnya lewat sini, lewat Paperpole ini. Gitu, itu untuk mempercepat ya, mempercepat kinerja kita biar nanti kita tidak harus membaca satu persatu, karena ini kan zamannya sudah AI ya, jadi kita harus lebih cepat kinerjanya seperti itu. Tetapi kalau sebenarnya mau lebih bagus ya, mau lebih bagus itu adalah kita juga berlangganan cloud. Cuma kalau cloud itu lebih mahal. Gitu. Jadi kalau saya buat artikel itu berlangganan cloud ketika saya sudah katakanlah sudah membuat beberapa artikel ya. Karena saya biasanya berlangganan cuma 1 bulan yang versi sharing. Nah, kemudian saya untuk membuat bahasa yang lebih humanis ya, lebih manusiawi itu lewat cloud. Gitu. Jadi kalau misalnya saya berlangganan 1 bulan kemudian saya cuma buat 1 paper, itu rugi. Itu menurut versi saya. Jadi saya buat dulu beberapa artikel, kemudian bahasa humanisnya itu saya pakainya di cloud gitu untuk membuat bahasa lebih menarik. Jadi saya kumpulkan dan itu saya pakai yang versi sharing, dan itu saya hanya cuma copy paragraf per paragraf, sehingga hasil kerja saya itu tidak akan terekam di situ karena setiap paragraf paling yang akan terekam adalah paragraf terakhir, misalnya hanya cuma kesimpulan saja. Nah, itu yang ini tapi kalau misalnya itu tapi sesuai dengan target jurnal yang saya inginkan ya. Kalau misalnya target jurnalnya katakanlah saya hanya cuma target jurnal Sinta misalnya, atau target jurnalnya adalah yang Q3, Scopus Q3, ya udah saya tidak perlu harus berlangganan cloud gitu, karena saya anggap bahwa Comet sama Paperpole itu sudah cukup gitu, dan itu sudah berhasil publish semacam itu. Jadi nah di sini di pagi hari ini saya akan mengajarkan saudara biar nanti tugasnya itu cepat selesai. Anda cukup nanti mendownload, namanya itu Comet ya.
Komet. Sorry. Izin Bapak, Mas Budi mau masuk. Oh, udah Belum masuk. diterima. Pak Budi mau masuk. Nggih. Iya. Nah, ini ya. Jadi ada yang saya ulangi ya, ada yang kita download Comet. Jadi Anda itu hanya cuma butuh Comet, Perplexity, sama ini tadi, sama Paperpole. Hanya cuma itu, ya. Cuma itu saja yang dibutuhkan. Nah, ini yang akan saya ajarin ya. Jadi kita mulai dulu ya. Mulai dengan sejak awal ya. Kita copy aja yang ini ya. Sekarang kita nanti ganti topiknya ya. Nah, ini adalah saya ajarkan dulu yang prompting sederhana dulu sebelum Anda belajar untuk yang lebih expert gitu ya. Jadi ini adalah prompting, perintah awalnya ya. Saat ini kita mau memerintahkan Comet ini sebagai orang yang ahli dalam menulis. Gitu. Jadi prompting itu tidak bisa asal-asalan bahwa tolong dong dibuatkan saya struktur ini gitu, tidak bisa. Kita harus memerintahkan dia itu ahli di bidang apa, semacam itu. Misalnya saat ini Anda bertindak sebagai ahli psikologis gitu. Saya punya permasalahan ini. Nah, itu adalah salah satu metode yang bagus ya, meskipun belum dikatakan expert gitu. Nah, saat ini Anda bertindak ya sebagai orang yang telah berpengalaman dalam penulisan artikel ilmiah, yang telah banyak dan berhasil mempublikasikan artikel penelitian ya, atau artikel riset dan artikel review pada beberapa jurnal internasional bereputasi Q1 ya, saya anggap Q1 ya. Nah, buatkan struktur artikel review dengan topik. Nah, kira-kira dari penelitian kalian topik apa yang mau dibahas? Salah satu aja. Topik penelitiannya kalian. Ayo, siapa? Kombinasi saringan pasir lambat dan Victoremi gondok dalam menurunkan konsentrasi TSS dan TDS pada air sungai. Nah, jadi judulnya seperti ini ya. Meskipun panjang tidak apa-apa ya. Jadi Anda bisa sebenarnya juga mengcopy dari judul proposalnya yang kemarin. Gitu. Karena tugas ini itu harus sesuai dengan penelitian saudara. Ya. Nah, kemudian biasanya dia akan keluarnya itu ini ya. Seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya tidak saya inginkan ya. Tapi karena promptingnya itu adalah kita memerintahkan ini. Nah, semestinya itu ini harus ditambah begini. Tulis struktur artikel review ya. Terus struktur artikel review. Yang online kelihatan ya? Mas Danang ya, kelihatan? Terlihat jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Tulis struktur artikel review mulai dari pendahuluan ya, pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Lengkapi juga dengan subbab untuk setiap bagian. Nah, coba kita pakai yang kayak gini ya, karena yang tadi itu kan tidak ada ininya ya. Dia mulai dari keluarnya itu judul kayak gini kan. Kalau judul sama abstrak itu belakangan. Gitu. Yang terpenting dia terbentuk dulu strukturnya.
Gitu. Struktur yang dibentuk harus sesuai dengan topik yang lagi up to date, ya. Tahu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini saya bagian kedua ini mesti dia selalu muncul ini ya, saya nggak suka yang gini. Nah, ini kita rubah lagi di sini ya. Di sini tulis struktur artikel dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan, lengkapi juga dengan subbab untuk setiap bagian. Tulis struktur, terus struktur artikel review, tulis struktur artikel review, satu sebagai bab utama dan satu dan seterusnya. Sebagai bab utama dan 1.1 subbab. Nah, coba kalau kayak gini dia seperti apa ini? Dia tidak ini ya. Kalau saya sudah memahami ini, cuman satu ini pendahuluan ini masuk 1.2, 1.2 konsep dan prinsip dasar ya. 2.1, 2.3, 2.4, 3 metodologi penelitian, 4 5 bukti empiris ya. 6 desain teknis dan penelitian konfigurasi sistem. 7 aspek ekologi, 8 9 10, ada 11 ya. Ada 11 yang terbentuk ini. Ya. Nah, ini dia kan sudah terbentuk ini ya. Strukturnya itu sudah terbentuk. Nah, sekarang yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita mencari bahan-bahan di sini. Nah, kelemahan dari Comet ini itu tidak seperti ChatGPT ya. Kalau ChatGPT itu kita bisa langsung perintahkan sehingga dia nulisnya di bagian sini. Di bagian pendahuluan ini. Dia langsung nulis di bawah sini sehingga yang ini itu tidak akan tidak akan terganggu gitu. Nah, cuma kalau Comet ini dia itu
kita harus ini scroll lagi ke bawah sini. Karena nanti dia nulis pendahuluannya ini tidak nulis di sini. Dia akan nulisnya di sini, di bagian bawah ini. Seperti itu. Sehingga kerja kita itu lambatnya di situ. Harus di scroll ke bawah lagi gitu. Kemudian kalau udah selesai yang bab 1, yang pendahuluan baru ini lagi gitu. Tapi kalau di ChatGPT itu ketika kita perintahkan untuk dia tulis di sini, maka dia kan tulisnya di bawah sini langsung. Sehingga terstrukturnya itu apa? Tulisannya itu dia lebih terstruktur sehingga kita tidak perlu harus men-scroll ke bawah seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi saya contohkan ya. Nah, ini kemudian karena kita mau mencari apa? Mau mencari apa yang akan ditulis di pendahuluan ini ya. Nah, ini kalau yang tadi yang kalau kita tidak berlangganan Perplexity tadi, itu mungkin tokennya sudah akan berkurang. Gitu ya. Nah, ini karena kita akan menulis, jadi kita tulis dari ini ya, di blog begini. Kemudian akan muncul add to follow up gitu. Sehingga nanti di bawah bagian bawahnya ini ada tulisan ini. Kelihatan ya? Nah, ini. Nah, sekarang kita ingin menulis ini itu ini. Tuliskan bagian pendahuluan secara lengkap sesuai dengan apa ya, sesuai dengan mau saya itu ini tuh dia masuk gitu sesuai dengan bagian yang sudah ditulis atau direkomendasikan pada struktur telusuri setiap kalimat, telusuri dan akomodasi ya. Setiap kalimat harus dilengkapi dengan sumber dari jurnal internasional bereputasi Q1 yang bisa diakses secara langsung. Sebenarnya kita bisa nambahkan ya, setiap kalimat bisa terdiri dari misalnya ya. Coba kita coba ini, setiap kalimat terdiri dari 2 hingga 5 referensi. Ini yang terpentingnya di sini. Tulis bagian ini dalam 5 paragraf. Karena kalau kita tidak memerintahkan ini, dia hanya nulisnya cuma 1 paragraf. Nah, Anda tinggal mau menyeting pada bagian ini tuh maunya berapa paragraf. Gitu. Nah, kalau saya setting misalnya nulisnya 5 paragraf. Untuk urusan
meringkas atau memotong kalimat itu urusannya nanti pakai paper poll. Coba kita enter. Dia tidak mau ya satu kalimat itu ini ya. Satu kalimat itu ada 2 sampai 3 ini ya. Nah, di sini tuh ada yang lupa ini. That is not responding. Tampilkan juga ya gap reset dan novelty serta tujuan pada paragraf keempat dan kelima. Nah, ini. Saya penasaran yang paragraf Nah, ini paragraf 4 sudah ini gap reset ya. Namun sebagian besar penelitian masih mengkaji, jadi ini adalah kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Nah, cuma kalimat ini itu kan pasti ada sumbernya ya, sampai di sini itu pasti ada sumbernya. Ya. Sebenarnya ini kalau kita sudah berlangganan kita bisa cek di sini, cek source-nya. Nah, kalimat ini itu sebenarnya punyanya siapa sih? Nah, ini. Ini cuma karena ini itu adalah ini ya. Dia bahkan tidak dia memasukkan apa ini enggak ya. Nah, berarti di sini masih ada yang kurang karena dia di sini itu teoritis banget ya, tidak ada hasil penelitian orang lain ya. Nah, kita ulangi lagi promptingnya di sini. Akomodasikan juga data kuantitatif ya. Akomodasikan juga data kuantitatif dari setiap kalimat. Untuk setiap paragraf. Sampai kita menemukan yang lebih bagus gitu. Nah, ini dia sudah menunjukkan ya data kuantitatifnya ya. Nah, cuma ini kan kita tidak mengetahui bahwa data ini itu punyanya siapa sih? Nah, ini gap resetnya ya. Walaupun terdapat cukup banyak kajian mengenai filtrasi pasir dan fitur remediasi enceng gondok secara terpisah, penelitian yang secara sistematis mengulas dan membandingkan kinerja kombinasi saringan pasir lambat dan filtrasi enceng gondok khusus untuk penurunan TS dan TDS pada air sungai masih relatif terbatas. Ini adalah kesenjangan ya, gap resetnya. Ini biasanya gap reset itu selalu ditandai dengan kalimat pertamanya itu adalah kalimat ini kata sambung. Walaupun, kemudian namun, selain itu. Nah, ini ya, selain itu ini. Jadi ini hasil penelitian orang lain. Nah, ini berarti Anda mau membuat tujuannya itu seperti apa. Artikel review ini
mengulas pendekatan baru dengan mensintesis temuan berbagai studi, filtrasi pasif dan fitur medis yang gonjok, kemudian memfokuskan analisis pada aspek penurunan tesis. Jadi fokusnya ini ya, biar tidak membahas yang lain secara kuantitatif di konteks air sungai saja, serta mengevaluasi desain teknis dan skema operasional yang paling menjanjikan untuk. Nah, ini bisa juga ditulis ya, kebaruan novelty dari review ini terletak pada, atau ditulis begini, kebaruan artikel ini ya, artikel review ini terletak pada integrasi sudut pandang rekayasa, desain saringan pasir, konfigurasi seri dan paralel, waktu tinggal, dimensi unit dengan aspek ekologis. Secara khusus artikel ini bertujuan ini ya, jadi tujuannya itu ini ada 4 ya. Dan nah, ini kan dia sudah terbentuk ya. Nah, cuman yang saya inginkan nanti di bagian pendahuluan itu, ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, harus berbahasa Inggris. Nah, Anda nggak perlu khawatir, di sini tuh sudah difasilitasi bahasa Inggris kalau kita sudah berlangganan Perplexity. Nah, ini itu tinggal kita, pertama kalau misalnya kita mau cek one by one ya, one by one for every sentence to looking for the reference, we cannot do it like that. Jadi di blok dulu begini, kemudian di sini cek source-nya. Nah, kita lihat kalau misalnya yang direkomendasikan itu adalah berbahasa Indonesia, berarti kita cari yang bukan di sini. Nah, ini yang satu ini kita nggak tahu ya. Ini jurnal UI Indonesia ini. Jadi apa yang direkomendasikan ini ya, tidak begitu kalau saya tidak akan saya pakai gitu. Saya mending mencarinya di Paperpol ini. Tunggu ya, akun Paperpol saya apa ya? Saya lihat dulu catatannya di. Nah, ini ya, kalau kita mau ini berbahasa Inggris, kita blok aja begini ya. Kita blok, kemudian nanti di oke. Nah, ini ada translate. Ya. Jadi nanti dia akan, nah ini yang di copy, dipindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini. Kalau yang kemarin yang belum ada Perplexity-nya ini nggak ada. Nah, ini yang di copy, kemudian kita mau dipindahkan ke Microsoft Word ya. Introduction. Nah, ini. Nah, sekarang kita harus mencari referensi-referensi ini. Nah, referensi-referensi ini itu nah, setelah itu kalimat yang ada di sini tadi ya, yang ini itu tuh kita ambil per paragraf, per kalimat ya. Ini itu sampai mana ini? Sampai site ini ya. Sebentar. Aris studi terbaru. Ini sampai site ini ya. Dan kita ini dulu, apa itu? Research sites di sebelah kanan ini ada research sites ya. Kita klik di sini. Nah, ini jangan lupa di setting dulu. Di filter ini kita setting dulu. Saya maunya yang Q1 sama Q2. Enggak semuanya ya. Kemudian publication-nya itu 5 tahun terakhir. Jenis publikasinya itu artikel sama review aja ya. Yang lainnya nggak perlu.
kemudian indeks itu Scopus sama Web of Science. Nah ini nggak apa-apa untuk semua negara, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau saya itu yang apa? Yang beberapa negara aja gitu, save reference. Nah habis itu kalimat yang sudah kita kopikan tadi itu kita klik yang site text ini. Baru kita paste di sini. Situ kita cari. Nah ini. Jadi kalimat itu nah kita cari yang tahun-tahun terbaru 2024 oke, 21 oke gitu ya. 2018, 21, 25 ini atau kita ngambil ini bahkan ada yang sudah 2026. Nah, coba kita tapi tidak bisa kita ngambil gitu-gitu aja ya. Kita cek dulu jurnalnya. Nah, kalau ini bisa ini karena Taylor and Francis ya. Nah, ini kita bisa ambil ya. Nah, caranya itu ya tinggal kita ini pakai di sini Mendeley Web ini. Tidak perlu harus di-download. Ini nggak mungkin Anda bisa mendownload ini ya. Karena dia berbayar gitu. Nah, maka untuk mengambil referensinya ya Anda tinggal masukkan ke sini aja sebenarnya. Nah, Mendeley-nya di setting dulu pakai dibuatkan menu gitu ya sehingga kinerja saudara khusus untuk referensi aja ada tugas referensi gitu atau tugas paper review gitu. Nah, ini tidak perlu Anda harus mendownload artikelnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, Anda tinggal mau menyetingnya bahwa satu nih ya, landform control on surface water quality ini. Yang ini. Nah, tinggal kita klik add gitu. Nanti dia akan masuk. Kalau kita sudah menyetingnya misalnya ini khusus untuk apa? Sorry. Ntar ya. Nah, misalnya kita mau khusus untuk mau ini ya. Kita bisa buat sebenarnya di sini ya, paper review gitu. Tugas paper review. Nah, ini dia masuk di tugas paper review ini. Tugas paper review ini belum ada isinya sama sekali. Nah, sehingga kita mau memasukkan ini tadi di paper review. Nah, ini di sini belum ada. Sehingga ini perlu harus di-refresh dulu. Baru kita masukkan. Ini kalau kita klik full artikel ini pasti dia berbayar. Oh, kita bisa mengaksesnya ini. Nah ini ya, ini tinggal My Library ini diganti ke tugas tadi itu TT. Nah ini tugas paper review. Sehingga semuanya khusus untuk tugas paper review dia masuknya ke sini. Nah Anda tinggal mau menyeting juga yang proposal atau skripsi ya, masuknya ke situ. Sehingga kalau Anda settingnya all reference itu sulit nanti ketika misalnya Anda mau mencari oh ini mau dirubah gitu. Tapi kalau sudah disetting ya, maka dia khusus untuk masuknya ke situ. Nah ini, dia udah masuk. Nah sehingga kalau kita
ini, kalimat ini ya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini tadi apa ini? Paper review ya. Nah, udah masukkan itu. Kita pakai sistem ini ya. Nah, satu kalimat itu Anda bisa men-settingnya mau berapa referensi gitu untuk satu kalimat ini. Nah, karena di Paperpole tadi kan sudah ada ini ya. Nah, tinggal saya mau ngambilnya yang jurnal natural. Jurnal natural ini apa ini jurnal natural? Ini jelas enggak ya? Jurnal Kesehatan Lingkungan jelas Indonesia banget ini. Ini apa ini? Copy DOI-nya. Oh ini. Springer. Pokoknya kalau jurnal Springer, Taylor and Francis, terus Elsevier, kemudian Sage, yaitu jurnal-jurnal terpercaya itu. Nah, ini kita bisa ambil lagi, masukkan lagi. Nggak perlu harus di-download, karena dia sudah tersetting tugas paper review. Add. Nah, di sininya kita tambahkan lagi. Nih ya, sudah masuk ya. Di sini kita tambahkan lagi yang ini. Nah, sudah 2. Nah, di dalam paper review itu minimal referensinya adalah 100. Minimal ininya itu ada 100. Ya. Nah, Anda tinggal mau menyetingnya ini ya mau berapa gitu. Cara yang paling mudah itu ya kita rubah ininya ke versi yang lain. Misalnya ini ya. Pakai yang sistem angka misalnya ya. Nah, ini ya. Ini kan baru 2 tuh. Cara paling mudah yang ngerubahnya ini. Biar dia. Nah, cari lagi misalnya Anda mau settingnya setiap ini 2 ya atau 3 gitu. Nah, kita kembali lagi ke Paperpole ini. Cari lagi. Kalau yang conference nggak usah ya. Ini The Scientific World Journal tahun 2020. Enviroscientia ini Indonesia ini. Pokoknya Anda milih-milih jurnalnya ya. Polis. Nah, ini juga bisa dipakai di jurnal Polandia ini. Ini dimasukkan lagi. Nah, di sini ditambahkan lagi.
Nah, udah 3. Jadi baru satu kalimat saja sudah 3 ya. Nah, lakukan hal yang sama pada kalimat-kalimat yang lain. Jangan di copy ini, pokoknya di copy-nya per kalimat gitu. Jangan di copy satu paragraf. Kalau satu paragraf ya nanti semuanya akan ngumpul pada ini ya, pada apa? Ini, pada sini, pada bagian terakhir ini. Seperti itu. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan ya. Anda kan ini pendahuluan sudah selesai ya. Nah, mau ke bagian yang kedua Anda harus scroll lagi. Jadi ini di copy dulu, ditranslate dulu ya, ditranslate, di copy. Nah, ini harus naik lagi ke atas. Nggak enaknya di situ. Nah, semakin semakin ke bawah berarti semakin apa? Semakin lambat Anda ini kerjanya. Nah, mau nulis yang bagian ini lagi, ya. Di copy aja tadi yang prompting ininya. Nah, ininya di copy. Ini di copy. Atau mau cara cepat itu dibuatkan ini. Dibuatkan Word baru ya. Ini prompting untuk nulis gitu. Jadi Anda tinggal copy-copy ini aja, balik ke sini. Terus, nah ini add follow up, paste. Nah, ini cuma harus Anda perhatikan ya, tuliskan bagian ini ya. Ini oke, pendahuluan. Harus dibaca ya, jangan jangan asal-asalan ini. Loh, kok sepertinya sama ya. Kualitas air sungai di banyak negara berkembang. Itu nah, cuman di sini itu paper review itu ada gambar-gambarnya. Nah, Anda bisa mengambil gambar-gambar ini. Gambar apa? Gambar-gambar ini tuh Anda bisa ambil. Anda bisa copy langsung, ya. Tetapi yang penting harus diperhatikan itu ininya harus dirubah, kemudian ditambahkan, ya. Ditambahkan, misalnya ini figur 1 kita copy ya. Maka dia tidak bisa tercopy. Di-download. Nah, misalnya ini kita masukkan ke sini ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini boleh diambil. Kemudian ini misalnya menjadi figur 1 ya. Nah, ini itu Anda harus menggantinya dengan versi yang lain ya, versi bahasa Anda sendiri ya. Kemudian jangan lupa di sini itu harus ada citasinya. Jadi bisa ditulisnya itu seperti ini ya, bisa ditulis reprint from from reference ini, dari si ini dia tadi. Dari nomor 3 ini ya. Nah, tulisnya begitu. Nggak apa-apa.
mau di ngeplak langsung juga nggak apa-apa. Tapi asalkan ini harus ada reprint atau recopy gitu ya. Reprint from the reference ya, from the reference. Nah, kalau misalnya referensinya lebih dari satu ya tidak apa-apa juga. Cuma kalau gambarnya ini, kalau lebih dari satu itu artinya gambar ini itu sudah juga disitasi oleh orang lain. Gitu. Nah, contohnya kayak seperti ini ya. Hmm, JW design mana JWPE? Nah ya contohnya kayak artikel saya ini ya. Ini artikel review ini, paper review. Ada 183 reference paper review saya ini. Ini kan citasinya kan ada 1 sampai 2, ada yang 3, 4, 5, ada 3 citasi gitu ya. Nah kalau ini gambarnya saya ciptakan sendiri. Saya ciptakan sendiri ini. Nah ini itu gambar dari orang lain. Cuma baru saya gabung-gabungkan. Aslinya itu ini ada di halaman yang lain, yang 4 ini di halaman yang lain. Nah, karena ini itu adalah hasil akhirnya ya. Jadi mulai dari dia membentuk apa, prosesnya seperti apa, hasilnya ini. Nah, ini berdasarkan dari referensi ini. Nomor berapa tadi? Dan bisa di ini ya, kayaknya sepertinya nggak bisa diakses deh. Artinya nggak bisa kita lihat apa. Nah ini kan persis ya. Saya ngambilnya dari situ. Jadi kita tidak bisa mengakses secara full karena kita nggak berlangganan. Nah ini ada aslinya yang ini. Nah ini buat sendiri ini. Kelihatan banget kalau buat dari PPT. Nah ini eh, apa? Buatnya sendiri gambarnya. Kalau yang gambar aslinya jauh lebih bagus, jelas. Cuma ini baru saya tambah-tambahkan. Tapi tambah-tambahnya ini juga bersumbernya dari artikel-artikel yang ada di sini, yang saya citasi ini. 92 sama 93. Kayaknya nggak bisa soalnya, apalagi desalination. Tuh, masalahnya nggak bisa ini kita akses. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan nggak? Mas Danang dan Pak Budi ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak, untuk rekamannya ada Pak nanti? Mau Gimana? minta Pak. Untuk rekaman itu start-startnya tuh Pak, saya mau minta karena posisinya ini juga Yang kurang. promptingnya, perintahnya. Ini tangkap apa namanya videonya ini loh Pak. Videonya apa belum ini Pak? Apa? Screen record. Ya screen recordnya bisa minta Pak kalau ada. Oh iya, nanti saya ini ya, saya upload di YouTube ya. Siapa Pak? Karena untuk mengikuti stepnya panjenengan itu kan
juga agak susah kalau kita harus ganti-ganti itu Pak, Oke, gitu Pak. oke. Gimana mana Pak? Nanti mungkin sambil praktek aja nanti. Baik. Gimana? Nggak, nanti sambil saya ngikutin praktek langsung aja Pak dari video ke video. Oh, oke. Kalau yang lain di So sini sementara cukup. ada yang nggak yang ditanyakan? Jadi tahapnya seperti itu. Jadi dibentuk dulu strukturnya sudah ini baru buat kalimatnya gitu. Tapi kalau mau yang lebih apa? Yang lebih bagus memang seharusnya hanya bentuk struktur ya. Hanya terbentuk struktur, sisanya itu kita mencari di jurnal, tidak ditulis di sini. Nah, cuman masalahnya itu kan kita tidak bisa mengakses semua jurnal ya yang kita inginkan gitu. Nah, karena kita keterbatasan untuk berlangganan jurnal sehingga ya karena AI ya udah kita tulisnya pakai AI saja. Tapi itu tadi bahwa AI itu kita tidak bisa asal-asalan telan mentah-mentah ya. Kita harus menggunakan harus diparaphrase ya, diparaphrase biar lebih bagus. Sebenarnya paraphrase itu juga bisa di sini ya. Kalimat ini tadi ya. Ini ya kalimat ini itu bisa kita paraphrase di sini di paperpol ini. Ini pakai yang ini ya, rewrite. Nah, di sini ada paraphrase. Kalau mau dibuat bahasa akademik bisa, tapi harus di blok dulu. Kalau di sini dia tidak akan mau, harus di blok dulu. Harus di blok begini baru dia akan keluar tuh. Baru di generate. Itu kalau kita mau paraphrase. Kalau kita mau membuat bahasa akademik, ya ada di sini. Gitu, dibuat menjadi bahasa akademik. Kalau mau dipotong kalimatnya, nah biasanya saya pakainya yang moderate dulu, yang medium dulu. Jadi ini kan ada 213 kata ya. Ini. Nah, coba kalau misalnya kita mau potong. Misalnya saya potong dulu, baru saya buat pakai bahasa akademik. Biasanya seperti itu. Jadi kalimat ini, satu paragraf ini akan dipotong 25%-nya. Dari 213 dia tinggal menjadi berapa itu? Nah, ini sudah terpotong ya 213 tinggal menjadi 159. Dari 213 ke 159. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa Anda buat aja dulu kalimat, nggak usah dulu terpaku harus 10.000 gitu. Nanti untuk motongnya itu udah gampang. Yang penting dia terbentuk dulu semuanya. Semacam itu. Kalau sudah terbentuk, ya tinggal ini. Nah, baru setelah itu baru saya buat menjadi kalimat bahasa akademik. Biasanya seperti itu saya. Ini, tapi biasanya dalam bahasa akademik ini dia akan bertambah jumlah kalimatnya. Dari 159 jadi 191. Gitu. Terserah mau dibuat kalimat apa, mau dibuat kalimat akademik dulu baru dipotong, di trims, itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Nah, ini kan Anda tidak perlu harus mentranslate ini kan, hanya tinggal copy, kan tinggal di copy aja, terus diklik kanan, sini ada assist. Voice media, summarize, control. Kenapa sekarang translate-nya tidak?
translate this paragraph to English. Bisa nggak kalau begini? River water quality in tropical regions, kualitas air juga, iya. Udah. Tapi tadi itu yang nanti coba dicoba ya. Biasanya muncul di sini loh. It doesn't work. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cukup Bapak. Cukup ya. Baik, kalau cukup, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita. Segera dikerjakan tugasnya, ya. Anda bisa sharing apa struktur apa paper review-nya dulu ya. Kalau Anda masih ragu, apakah seperti ini strukturnya? Kalau saya merasa oke baru dikerjakan. Oke, baik. Sekira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fali untuk waktunya. Oke.